Bapak Kaprodi PGMI, Bapak Dr. Muhammad Fahmi, MHum MPD, serta semua mahasiswa peserta PPL yang bersemangat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua sudah bergabung. Yang sementara ini ada 33 partisipan, tetapi sepertinya itu tampak ada yang banyak hadir di kampus ya, pakai Google Meet-nya Mbak Nuril Cahyanti. Alhamdulillah. Iya. Ya, salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita ke jalan kebenaran, yaitu ad-dinul Islam. Baik, seperti agenda kita sebelumnya bahwa malam hari ini yaitu acara kita pembekalan PPL Prodi PGMI dan PIAUD. Memang PGMI dengan PIAUD ini masih ada kedekatan karena PGMI yang usia 8 tahun itu juga masih dalam kategori anak usia dini. Jadi PGMI dan PIAUD ini seperti kakak beradik. Ya, Pak Fahmi. Ya, betul. Baik, untuk demi kelancaran acara kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan pembacaan Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Biridhoillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk susunan acara pada malam hari ini sudah kita buka bersama-sama dengan pembacaan Al-Fatihah. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan, menyimak secara bersama materi dari Bapak Kaprodi PGMI, karena sebenarnya tarbiyah ini pedomannya sama karena sama-sama ini ya, kependidikan. Tetapi kenapa kok PAI tidak kita gabungkan? Karena Google Meet ini kapasitasnya maksimal cuma 100 partisipan. Sedangkan untuk PAI itu alhamdulillah mahasiswanya sangat banyak. Jadi kalau kita gabungkan semuanya melebihi kapasitas. Jadi kalau untuk PGMI dan PIAUD masih bisa digabungkan. Nanti pada saat penyampaian materi saya akan dibantu oleh Mbak Larasati untuk share screen-nya. Semuanya sudah terima share pedoman PPL-nya? Sudah di-share sama Pak Fahmi? Belum kayaknya. Oh, belum ya? Oh ya, mungkin setelah ini. Ya, jadi pada saat penyampaian materi nanti, materi akan dibantu share screen oleh Mbak Larasati PIAUD. Kemudian saya di sini sebagai operator ya, admit siapa yang masuk. Kemudian setelah penyampaian materi nanti, kita bisa tanya jawab. Nah, itu. Baik, untuk menyingkat waktu, kita persilahkan Bapak Kaprodi PGMI, Bapak Dr. Muhammad Fahmi, MHum MPD, untuk menyampaikan materinya. Mbak Larasati sudah siap share screen-nya? Sebentar, Bunda, sebentar lagi. Oh iya, bisa disiapkan nanti. Jadi pada saat Bapak Fahmi menyampaikan, kita ada ilustrasi pedoman PPL-nya. Monggo Pak Fahmi, mungkin pembukaan dulu sambil nanti dipersiapkan share screen-nya. Kepada beliau, Bapak Kaprodi PGMI, Bapak Dr. Muhammad Fahmi, MHum MPD, kami persilahkan. Terima kasih Bu Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Kapolri Biaud Ayal Hozini, Ibu Ainur Risala yang memfasilitasi acara webinar ini. Yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman praktikan PPL baik dari PGMI maupun Biaud yang insya Allah selalu semangat dan dengan tulus ikhlas akan melaksanakan tugas PPL sebaik-baiknya. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertatap maya dalam acara koordinasi PPL 2021 untuk prodi PGMI dan Biaud. Ini sebenarnya lebih pas dikatakan koordinasi, karena kalau dikatakan pembekalan itu kok kayaknya ada materi khusus, padahal materinya itu ya sebenarnya panduan yang bisa dibaca oleh setiap orang. Memang PPL di tahun ini teman-teman sekalian agak unik ya, jadi karena pandemi itu akhirnya bentuk PPL-nya itu integrasi dengan KKN. Maka kalau bicara dari sisi maksimalitas tentu tidak bisa 100%, karena idealnya kalau mau maksimal itu ya PPL sendiri, KKN sendiri. Oleh karena digabung maka ya mungkin sebagian waktu untuk PPL, sebagian waktu untuk KKN. Tetapi apapun komposisinya, yang penting PPL KKN itu terlaksana dengan baik. Dan pada akhirnya teman-teman bisa memprogram skripsi dan kemudian bisa lulus. Lulus semester berapa? Semester 8. Kalau lulus semester 8 berarti pas, tidak molor. Mana Bu Risa? Apa namanya? Iya, Mbak Laras bisa di share screen. Masih belum tampak, masih kelihatan file-filenya saja Mbak Laras. Atau saya tampilkan aja. Oh, dari Pak, dari masih loading. Iya. Sambil jalan. Oh ya, apa sinyalnya ya, Mbak Laras ya? PPL yang Mbak Laras. Teman-teman. Oh ya udah kalau gitu. Punya Mbak Laras boleh ditutup ya. Oke. Saya coba pakai perangkat saya untuk menunjukkan. Oke. Punya Mbak Laras di ini ya, ditutup dulu ya. Berhenti, dihentikan dulu. Ya, jadi PPL yang akan dilakukan oleh teman-teman bahasanya real teaching, dan itu bisa dilakukan ketika sudah lulus PPL 1. Kalau PPL 1 kan bahasanya itu micro teaching, pengajaran kecil, pengajaran kecil. Kalau real teaching itu pengajaran nyata. Nah, PPL ini kalau untuk konteks tarbiyah wajib dilakukan teman-teman sekalian. Kalau KKN sebenarnya tidak wajib, tetapi karena kita sebagai sivitas akademika itu dituntut untuk tridharma, tidak hanya mengajar, meneliti, dan juga harus mengabdi, maka KKN menjadi sesuatu yang perlu diikuti juga. Sebentar ya.
Iya, Pak Kelihatan Fahmi. ya? Belum. Kelihatan Bu. Belum, Pak Fahmi. Belum. Atau bisa, oh bisa, ini nih. Ya, Masih loading, Pak. Nggih, sampun. sambil ngomong aja. Sampun Ya. ya. Sampun kebijakan umum pelaksanaan PPL 2. Ya, jadi saya tadi coba apa namanya merekrut dari panduan yang bentuknya Word itu, terus hasilnya ini. Jadi latar belakang kenapa sih PPL 2 itu dilakukan? Ini dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Tarbiyah sebagai calon pendidik. Maka PPL 2 yang sebagai kelanjutan dari PPL 1 itu kemudian diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas alumni dari Fakultas Tarbiyah. Dalam konteks Al-Ghazini, Fakultas Tarbiyah itu ada PIAUD, ada PGMI, ada PAI. Ada satu lagi MPI, tapi MPI itu bahasanya bukan PPL, karena proyeksi lulusan MPI itu bukan untuk mengajar, tetapi untuk menangani atau ngurusi administrasi sekolah atau perkantoran. Maka kalau dalam bahasa yang umum, lulusan MPI itu wajib mengikuti PMPI kalau di bahasa ya UIN, tapi kalau bahasa Al-Ghazini bahasanya Pak Wahyu itu PLP, praktek pengenalan lapangan persekolahan. Lah, yang PPL itu adalah PIAUD, kemudian PGMI dan PAI. Ya, ini praktek mengajar secara real ya. Makanya disebut real teaching. Nah, PPL itu dimaksudkan agar mahasiswa terbekali dengan 4 kompetensi, bahkan 6 kompetensi sekarang ini ya, yang istilah terbaru itu. Apa 6 kompetensi itu? Ada kompetensi pedagogi, profesional, sosial, personal, spiritual, dan leadership. Nah, ini tujuan utamanya di situ. Jadi 6 kompetensi itu, atau kalau mau memakai 4 kompetensi ya monggo, itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru atau calon guru. Nah, kalau hanya menerima penjelasan teoritik di sekolah, di kampus itu kurang matang, maka perlu mengalami secara langsung. Bagaimana caranya? Ya, caranya ya praktek mengajar. Kalau di PPL 1 itu praktek mengajar di hadapan teman-temannya sendiri yang diposisikan sebagai siswa. Kalau PPL 2 itu praktek mengajar secara langsung di depan siswa sungguhan, nah, bukan siswa-siswaan ya. Jadi siswa yang betul-betul siswa, tidak epok-epok. Maka untuk tujuan tersebut ya di Fakultas Tarbiyah itu selalu ada mata kuliah PPL 1 atau micro teaching dan PPL 2 atau real teaching. Teman-teman sekalian, dasar hukumnya itu jelas. Kalau ingin mencari landasan hukum dari praktek pengalaman lapangan atau PPL itu, dari mulai undang-undang Sisdiknas sampai peraturan Menteri Agama, bahkan sampai keputusan Rektor IAI Al-Ghazini. Kita nggak usah membahas dasar hukumnya karena sudah jelas. Ini yang perlu dipahami. Jadi nanti ketika praktek itu betul-betul merupakan implementasi dari kerangka ini. Jadi PPL itu mata kuliah wajib di Prodi PAI, PGMI, dan PIAUD dengan bobot 4 SKS yang bersifat aplikatif. Jadi praktek ya nanti ya. Jadi usahakan semua mahasiswa yang praktek itu kebagian tugas mengajar secara merata. Ini tujuannya untuk menyiapkan mahasiswa supaya menguasai kompetensi pendidik tadi. Kompetensi pedagogik, profesional, personal, dan sosial, bahkan spiritual dan leadership. Sehingga
teman-teman menjadi profesional dalam mendidik. Kalau mau didetailkan tujuannya ini, jadi melatih mahasiswa agar memiliki pengalaman faktual atau best practice dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Jadi tidak sekedar hanya ahli teori dalam merencanakan dan melaksanakan, tetapi juga betul-betul bisa mengimplementasikan dengan baik. Tujuan berikutnya agar mahasiswa memiliki sikap kerja, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengimplementasikan kompetensi guru. Kompetensi guru itu ya antara lain tadi itu. Ada pedagogik, profesional, personal, sosial, spiritual, dan leadership. Ini kenapa sering saya sebut agar kita familiar. Sebab tidak jarang ketika saya nguji skripsi, kemudian pasca skripsi itu ada ujian lesan, itu mahasiswa yang mau lulus ditanya apa kompetensi yang harus dimiliki guru, itu nggak bisa jawab karena nggak familiar dengan istilah tadi. Nah, itu kan kurang menarik, calon guru kok nggak paham itu lah. Di samping juga ada kompetensi lain, misalnya ketika mengajar itu guru harus terampil membuka pelajaran, melaksanakan kegiatan inti, dan menutup pelajaran. Itu keterampilan-keterampilan yang juga perlu dimiliki oleh guru atau calon guru. Tujuan PPL berikutnya, pengamatan langsung kultur lembaga. Jadi ketika kita PPL, kita itu bisa langsung melakukan pengamatan bagaimana sih budaya lembaga atau madrasah atau sekolah tempat kita PPL. Kita juga bisa mengamati struktur organisasi dan tata kerja di lokasi PPL. Bisa juga mengamati penerapan peraturan dan tata tertib lembaga tempat kita PPL. Bisa juga melakukan pengamatan terhadap peserta didiknya, pengamatan terhadap praktek-praktek pembiasaan dan kebiasaan positif di lembaga tempat kita PPL. Juga pengamatan pada proses pembelajaran di lokasi PPL dan refleksi hasil pengamatan. Nanti teman-teman itu diminta melaporkan hasil PPL-nya. Jadi PPL itu tidak hanya mengajar tapi juga mengamati. Maka biasanya di minggu pertama itu kalau guru pamongnya itu kooperatif, mahasiswa itu enggak langsung disuruh ngajar, tetapi suruh mengamati dulu. Mengamati guru ketika mengajar. Baru setelah minggu kedua dan seterusnya, itu mahasiswa dipersilahkan untuk mengajar. Kadang-kadang guru aslinya yang kemudian gantian mengamati. Kalau belajar dari UINSA itu bertahap, tapi di UINSA 2 bulan, kalau di kita kan cuma 1 bulan. Jadi kita pakai cara al-Khonjili sendiri. Ini beberapa target PPL ya. Jadi harapannya dalam PPL dan pasca PPL, bahkan pra PPL, seharusnya mahasiswa itu cakap dalam menyusun kalender pendidikan, rencana pekan efektif, program tahunan, program semester, analisis keterkaitan kompetensi inti, kompetensi dasar, IPK dan pembelajaran, dan seterusnya itu. Ini adalah dunia kerja guru. Jadi guru itu tidak lepas dari beberapa komponen ini. Mulai dari kalender pendidikan sampai membuat kisi-kisi soal, bahkan kartu soal. Nah, ini dilatih mulai sejak kuliah teori sampai praktek dalam bentuk PPL, dan harapannya nanti lulus itu sudah matang dalam hal ini. Nggak perlu Pak, ini kan sudah disusun sekolah semua, kita kan tinggal menjalankan. Ya ada yang begitu, tapi idealnya kan kita juga paham, meskipun kita kadang-kadang tidak dituntut untuk itu. Cuma soal rencana pelaksanaan pembelajaran itu idealnya ya guru yang bersangkutan yang menyusun. Mungkin kalau di level sekolah itu ya mulai kalender pendidikan sampai silabus
setelah itu ke bawah itu guru mestinya. Nah, teman-teman sekalian, nanti dalam praktek PPL itu teman-teman dibimbing oleh DPL. Kemarin plottingnya itu satu DPL membimbing satu lokasi. Kalau lokasi PPL-nya itu juga menjadi lokasi KKN, memang plotting awal itu satu pembimbing, satu dosen pembimbing lapangan itu di samping membimbing PPL-nya juga KKN di lokasi yang sama. Tetapi kalau misalnya mahasiswa keberatan, ya akhirnya ada yang kemudian dosen membimbing PPL di lokasi yang berbeda dengan lokasi KKN yang dibimbing oleh DPL tersebut. Nah, kalau di Piaut mungkin hanya satu lokasi ya, jadi itu DPL-nya kaprodinya. Nah, itu mantap. Di samping menjadi DPL, PPL juga KKN-nya. Kalau di PGMI itu ada 2 lokasi KKN, yang di situ juga ditempati PPL, dan ada 8 lokasi yang khusus PPL saja, karena memang ini terutama ditempati oleh pecahan dari mahasiswa yang KKN di satu lokasi, karena nggak mungkin PPL semuanya di situ, nanti kegemukan. Kemudian yang khusus PPL saja itu ditempati oleh mahasiswa kelas C yang memang tidak diwajibkan KKN karena dulu sudah pernah KKN. Jadi hanya PPL saja. Nah, apa tugas DPL? DPL itu ini nanti mewakili fakultas menyerahkan secara formal mahasiswa ke sekolah, dan nanti kalau sudah selesai memamitkan dari sekolah. Maka nanti teman-teman ketika masuk ke sekolah itu didampingi oleh DPL. Kalaupun DPL tidak bisa serah terima secara formal di tanggal 1, ya disepakati bisanya tanggal berapa. Kadang-kadang sekolahnya yang tidak bisa, DPL-nya bisa, sekolahnya bisa. Jadi disepakati aja antar mahasiswa DPL dan pihak sekolah. Kemudian tugas DPL memberikan penjelasan kegiatan PPL terhadap mahasiswa. Artinya kalau ada pertanyaan seputar PPL ya nanti tanyanya ke DPL. Kalau DPL-nya nggak paham, tanya ke Kaprodi. Kalau Kaprodi nggak bisa memutuskan, dinaikkan lagi ke dekan. Kalau dekan nggak bisa memutuskan, ke Warek 1 dan seterusnya. Lalu mengarahkan dan menjelaskan hak-hak dan kewajiban mahasiswa peserta PPL. Ini tugas DPL untuk menjelaskan. Juga membimbing mahasiswa dalam persiapan pelaksanaan penyusunan laporan PPL. Jadi tidak hanya menyerahkan, tapi juga membimbing sampai nanti menyusun laporan. Itu konsultasinya ke DPL. Kalau DPL sulit ya ke Kapolri. Kemudian DPL itu harus memberikan contoh bersikap atau kepribadian yang baik. Lalu mengevaluasi hasil PPL dengan menilai laporan. Nah, nanti yang menilai teman-teman itu DPL-nya ya. Kemudian DPL menyerahkan nilai akhir mahasiswa kepada panitia, dalam hari ini ya kepada Kapolri. Jadi baik-baiklah dengan DPL ya. Kalau ada DPL berkunjung ya butuh ono ST ta, bakso ya. Ben seneng. Lalu ada juga guru pamong. Siapa guru pamong itu? Guru atau perwakilan sekolah yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mendampingi teman-teman yang PPL. Memang di panduan itu belum ditegaskan guru pamong itu idealnya membawai berapa mahasiswa. Tapi kita buat standar aja. Mungkin kalau satu guru pamong itu maksimal membawai 4 mahasiswa lah. Atau kalau di lokasi PPL itu ada 4 mahasiswa, ya cukup 1 guru pamong. Kalau ada 6 mahasiswa,
itu mungkin 2 guru pamong. Kalau ada 9 atau 8, 3 guru pamong. Kalau ada 12 ya 4 guru pamong. Atau 12 itu 3 guru pamong juga semuanya cukup. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau di MI PIAUD itu kan kecenderungannya menjadi guru kelas. Nah nanti coba aja kepala sekolahnya nanti menunjuk berapa guru yang ditugasi untuk mendampingi mahasiswa yang TPLJ. Ini tugas guru pamong membimbing mahasiswa dalam mendapatkan data di madrasah. Ketika nanti teman-teman menyusun laporan itu pasti antara lain yang dibutuhkan itu profil sekolah atau madrasah. Nah itu bisa minta bantuan guru pamong untuk memenuhi kebutuhan itu. Kemudian memberikan informasi yang dibutuhkan mahasiswa terkait dengan observasi persekolahan dan budaya sekolah. Jadi mahasiswa juga perlu observasi. Kemudian memberikan tugas kepada mahasiswa dalam konteks pengalaman pengelolaan persekolahan dan kegiatan universitas. Jadi bisa juga guru pamong itu ditanya-tanya, diwawancarai seputar pengelolaan persekolahan atau pembelajaran di sekolah. Membimbing mahasiswa menyusun laporan. Nah, jadi guru pamong juga bertugas membimbing mahasiswa menyusun laporan. Jadi ada dua pembimbing lah untuk mahasiswa itu, satu DPL-nya, yang kedua guru pamong. Nah, untuk DPL itu kan nggak ketemu setiap hari, tapi kan sesekali, mungkin ketika bimbingan daring atau mengantar dan menjemput. Tapi kalau dengan guru pamong kecenderungannya akan sering ketemu. Jadi mahasiswa lebih sering berkomunikasi dengan guru pamong daripada DPL. Tapi DPL tetap dibutuhkan untuk berkoordinasi dengan guru pamong dan mahasiswa. Ini beberapa kewajiban dari mahasiswa selama PPL ya. Pertama, berperilaku seperti guru sekolah dalam semua kegiatan. Jadi di sekolah itu ya perilakunya ya seperti guru praktikan. Jangan seperti mahasiswa. Apalagi seperti siswa, itu jangan. Sehingga kalau berperilaku seperti guru itu, tutur kata, perilaku, gaya, dan lain sebagainya itu ya akan berhati-hati, tidak sembarangan. Terus ini hadir pada waktu penyerahan ke sekolah, ya. Usahakan nanti pas penyerahan itu semuanya hadir. Kalau ada halangan, lihat halangannya. Kalau halangannya bisa diatasi ya, misalnya ada acara, kalau acaranya bisa ditinggal ya, sementara ditinggal lah, ikut hadir pas penyerahan. Tapi kalau misal acaranya nggak ditinggal ya, nanti dikoordinasikan dengan koordinator dari mahasiswa dan DPL-nya. Kemudian melaksanakan semua tugas yang diberikan, baik oleh kepala sekolah ataupun guru pamong. Kalau kepala sekolahnya minta bantuan untuk dibantu ngetik sesuatu, kalau memang bisa ya monggo, enggak apa-apa. Kalau guru pamongnya minta dibantu megang kelasnya yang sifatnya insidentil, artinya misalnya guru pamong itu punya 3 kelas, yang 2 kelas diberikan praktikan ya, yang 1 kelas masih dipegang dia. Kalau pas suatu saat gurunya berhalangan, minta tolong yang 1 kelas itu dipegang, yang sifatnya insidentil, ya tidak apa-apa, dibantu aja. Lalu mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Kemudian berkonsultasi dengan pamong, kepala sekolah, dan DPL bisa secara luring maupun daring, melalui Google Classroom atau apa yang telah disediakan. Artinya begini, kewajiban DPL ya, ini kalau ngomong soal DPL itu adalah datang ke sekolah ketika mengantar dan menjemput. Nah, untuk bimbingan rutinnya bisa seminggu sekali membuat telekonferensi, bisa melalui Google Meet, bisa melalui Zoom,
yang di situ pesertanya adalah DPL, mahasiswa, dan guru pamong. Kalau belajar dari Universitas Ampel itu di bimbingan itu biasanya dilakukan konferensi 321. Apa konferensi 321 itu? Konferensi 321 itu mahasiswa diminta menceritakan pengalaman terbaik, 3 hal pengalaman terbaik yang dialami ketika mengajar. 2 itu apa? 2 itu mahasiswa diminta menceritakan tantangan atau hambatan. 2 hal yang sifatnya tantangan atau hambatan ketika mengajar. Lalu satunya itu apa? Satunya itu mahasiswa diminta bertanya tentang 1 hal untuk mengatasi hambatan tadi. Kemudian nanti di akhir DPL dan guru pamong itu memberikan bimbingan atau arahan. Itu konferensi 321. Itu nanti bisa diterapkan. Dan itu nggak harus DPL-nya datang ke lokasi, tapi bisa melalui online atau daring. Bisa pakai Zoom atau Google Meet seperti ini. Jadi modelnya konferensi itu nanti yang menjadi pemandu konferensi itu DPL. Nah, kemudian mempersilakan perwakilan mahasiswa untuk menceritakan 3 hal terbaik yang dialami, yang dianggap sukses dalam pembelajaran, terus 2 hal yang dianggap masih menghambat dalam proses dia mengajar, lalu 1 pertanyaan yang perlu disampaikan untuk mengatasi hambatan tadi. Itu tidak harus DPL-nya datang ke lokasi, tapi bisa via daring. Lalu menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan tercela. Ini mahasiswa ya, hati-hati. Kalau misalnya ngajar kemudian nampilkan slide, hati-hati, yang ditampilkan itu salah. Pernah ada kejadian di satu sekolah itu ada mahasiswa praktikan nampilkan sesuatu film. Ternyata film itu permintaan siswanya, mahasiswa, permintaan muridnya. Pak, selingan Pak, kita lihat film ini aja. Ternyata ada memang film anak-anak, tetapi ada nilai pornografinya. Lalu ada yang melihat, akhirnya dianggap praktikan itu mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Padahal tadi permintaan muridnya sendiri. Nah, kadang-kadang anak kecil itu kan nggak tahu mana yang bernilai pornografi, pornografi atau yang lain, kan pokoknya lihat film aja. Nah, artinya hati-hati. Kalau misalnya mau menampilkan film, ya dikaji dulu film itu memang steril dari nilai-nilai tadi yang jorok tadi, ataukah ada sedikit-sedikit berbau itu lah. Kalau ada yang mending dihindari, cari yang steril aja. Lalu menghadiri upacara penyerahan kembali para praktikan kepada fakultas. Artinya pas penutupan usahakan juga hadir semua. Wajib mengenakan pakaian atasan putih lengan panjang berdasi dan berkopiah. Ini untuk putra, bawahan hitam. Lalu jas alma mater Al-Rozini, sepatu hitam dan berkaos kaki, jangan sandalan. Usahakan jangan bersepatu seperti kuda tanpa kaos kaki. Jadi bersepatu dengan kaos kaki. Kalau enggak punya uang beli kaos kaki, ya minta siapa gitu. Minta ke Prodi Piaut. Kemudian ketentuan khusus putra rambut tidak gondrong dan disisir rapi. Kalau yang gondrong-gondrong itu segera dipotong sebelum diserahkan ke sekolah ya. Kalau putri memakai jilbab putih. Mungkin yang khas itu adalah alma mater. Kalaupun nanti bajunya tidak putih, karena kalau baju putih dipakai terus itu kan kelihatan mangkak. Yang mendekati putih juga nggak apa-apa, tapi yang penting itu adalah jas alma maternya ini. Karena jujur saja kegiatan PPL KKN Al-Rozini itu tidak sekedar menggugurkan kewajiban PPL KKN, tapi juga ada upaya promosi kampus. Jadi sebisa mungkin kampus Al-Rozini itu dipromosikan ke publik, keluar. Harapannya banyak yang semakin kenal dengan Al-Rozini dan nanti menyekolahkan atau menguliahkan
saudara, kerabat, atau anaknya ke Al-Khoji. Jadi betul-betul dijaga nama baik Al-Khoji. Ini sekedar materi koordinasi atau pembekalan singkat untuk daftar lokasi dan mahasiswa PPL di PGMI. Saya sekilas akan menyampaikan. Kalau di PIAUD kan sudah jelas nggak ada perubahan, tapi di PGMI kemarin ada perubahan. Misalnya ada DPL yang nggak mau di lokasi tertentu karena jauh dari rumahnya, akhirnya kita rubah. Nah, untuk memastikan ini coba ingin saya tampilkan biar nanti ini menjadi acuan. Jadi kita sampai jam berapa, Bu Risa? Jam 9 ya? Atau jam setengah 10. Jam 12. Ya, 10. 9.30 karena nanti kalau ada tanya jawab kita batasi sampai jam 9.30. Kan WFH ini, jadi bisa sampai jam 12. Malam. Nyampe. Iya. Nah, ini coba dicermati teman-teman sekalian. Di MI Alexander Marsi. Ini kepala sekolahnya Pak Junaidi Khalil, DPL-nya Pak Tasman ya. Ini karena di Damarsi juga ditempati KKN, maka Pak Tasman ini sekaligus menjadi DPL KKN. Pesertanya ini Dimas Firmansyah, Hayu Suhantio, Nova Adisa Putra, Maaf, Pak. Tidak nampak, Pak. Oh, udah nampak ya? Oke, belum. Coba Pak dulu. Oke. Sambil menyiapkan pertanyaan. Ya. Sudah nyampe, Bu Risa, teman-teman? Belum. Proses. Ya, mungkin. Ya, udah mulai. Sampun. Sampun ya. Nah, ini pesertanya Dimas Firmansyah, ini sebenarnya koordinator ini, Dimas ini. Ayu Suhantio, Nova Adisa Putra, Khairunisa, Faizatul Lailia, Faiz Aidana Rahma, Sofi Dayatur R, Siti Nuril Cahyanti, Wahyu Yuhan. Nanti kalau ada misalnya kurang lengkap namanya atau ada pergantian dari mahasiswa sendiri bisa disampaikan. Kemudian MI Ma'arif Pak Gerwojo. Ini kepala sekolahnya Pak Kosim. Nah, ini DPL-nya asalnya itu Bu Mei Kalimatusaro. Kemudian diganti Bu Nur Fatimatu Zahro. Karena posisi hamil muda, minta lokasi yang lebih dekat dengan rumahnya. Akhirnya mintanya di sini. Yang tergabung di sini adalah Iqbal Hadi Alamin, M. Andi Ardianto, Dwi Kurniawan, Bahmi Tanfidiyah, Putri Varianum M, Huri Ihroma, Cahyatri Aprilian, Nur Kasana, Hanifatul Khadijah, Rifatul Khoiro. Nah, kemudian ini KKN-nya juga di Damarsi, berdekatan. Lalu di MI Ma'arif NO Asyafi'iyah Tanggul Wonoayu Sidoarjo. Nah, ini juga ditempati lokasi KKN. Nah, ini DPL-nya asalnya itu Bu Nurlailiana Bisri, tapi tidak mau karena katanya kejauhan dari rumah. Sebenarnya awalnya kita alokasikan untuk pembimbing KKN PPL juga di situ, tapi karena yang bilang tidak mau, akhirnya kita ganti Bu Mei Kalimatusaro. Yang tergabung di situ Iril Maria, Dita Isbat Utama, Leni Widyaningsi, Dwi Andriani, Iswatin Alfia, Ilvia Nurha, Lailatul Fitria, Rohani, Dewi Rahmawati, Wiwi, Pinten Siti Fatima, Pinten Regani, Pinten Siti Fatima. Bu Pinten ini luar biasa ya. Sudah punya cucu tapi masih kuliah. Oh, iya. Alhamdulillah.
Kemudian PPL berikutnya di Minuwaru. Nah, ini juga kakaknya gabung di Tanggul Wonoayu. Ini sebenarnya agak jauh, tapi yang Faisal bersedia. Ini pembimbingnya saya. Nah, ini ada yang kenal nih saya, Pak Ferry Andika. Baru kenal? Oh, sudah lama. Masih saudara. Oh, alhamdulillah. Ferry Andika, Khairul Anam, Khairul Ma'ruf, Fitratun Nisa, Ummu Atiul Husna, Alfiatul Mahbubah, Alfi Sofiati, Laili Devi Anissa. Kemudian di pengantin baru itu Pak Fahmi. Mas Ferry ya? Iya. Undang-undang kok. Oke. Pandemi Ustaz, pandemi ya betul. Yang penting sah. Lalu di MI Al-Ahmad Pian. Nah, ini agak jauh nih. Pembimbingnya itu Pak Saifuddin. Ini sudah bersedia. Ini nggak apa-apa, masih jauh dekat. Pesertanya Imam Sibawe, M. Abdullah, Khairatul Farika, Firdaus Silvia, Lulu Zulfiana, Nur Faiza, Lailatul Sukriya, Sabrina Masitoh, Nur Hidayatin, Eni Rahmawan. Lalu di MI Nur Rahman, ini pembimbingnya Bu Friska Dwi Yusantika. Pesertanya Siti Solihah, Ummu Hajar Ilyun, Husnul Khotimah, Umi Najatul Wafa, Yunita Andriati, Ardiana Stuti Fuji Wahyuni. Lalu di MI Al-Huda ada ini Bu Niswatin, ada Siti Nurhayati, Yeni Parwiri, Nur Afifah Rosida, Nurawahda. Lalu di MI Alimah Buduran, ini Pak Sudirman, DPL-nya, Amiro Aulia Sari, Asmaul Husna, Atiyatul Maula, Dwi Ulfi Wanita, Nailatul Nikmah, Towi Bahron. Lalu di MI Progresif, Baitul Mukorobin, ini DPR-nya Mahbub Junaidi, asalnya dulu kalau nggak salah itu Pak Sueb, tapi Pak Sueb katanya nggak terbiasa menjadi DPR, akhirnya kita ganti Pak Mahbub Junaidi. Pesertanya Hanifah Puspitasari, Iswatun Rodia, Nuril Izzatul Sofiha, Siti Lailati Jumahya. Lalu di MI Rodotul Ihsan. Ya, ini permintaan sendiri Bu Nur Lailian Abisri. Pesertanya Ahmad Azhar Basir, Husni Allah, Lailatul Muhsinin, Muhammad Fauzan Arif, Samsudin, Sulamah, Munawaroh. Ini teman-teman, jadi usahakan menghubungi DPL yang tercatat di sini. Kalau ingin tahu nomor kontaknya bisa tanya ke saya. Pastikan bahwa nanti ada serah terima. Kalau memang nggak bisa pas tanggal 1 ya bisa dibuat tanggal 2 atau 3 atau 4 berdasarkan kesepakatan. Yang penting ada penyerahan, jangan sampai dilepas begitu saja. Ini soal etika berkolaborasi dengan pihak lain soalnya. Jadi menyerahkan dan kemudian nanti memamitkan. Saya kira itu teman-teman sekalian. Nama yang kurang sesuai bisa nanti Japri untuk disesuaikan, atau mungkin ada yang kurang sreg ingin pindah ke lokasi yang lain ya monggo, tetapi kalau bisa ya lokasinya sudah tetap, karena ini berdasarkan permintaan dari teman-teman sendiri. Waktu itu kita hanya memfasilitasi, cuma mungkin ada nama yang perlu dilengkapi ya nanti sampaikan saja ke Kapolri. Silakan mungkin dilanjutkan Bu Risa untuk menggambarkan seputar Piaud. Saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kaprodi PGMI tentang pedoman PPL Fakultas Tarbiyah. Jadi pada intinya tadi sudah disampaikan mengenai peran beberapa
beberapa pihak yang terkait dengan pelaksanaan PPL, diantaranya ada mahasiswa PPL atau bisa kita sebut sebagai praktikan, kemudian ada dosen pendamping lapangan atau dosen pembimbing lapangan, kemudian ada kepala sekolah, guru pamong. Nah, diusahakan nanti pada saat pelaksanaannya terjalin hubungan yang harmonis. Jadi nanti usahakan untuk saling menjaga, jangan sampai nanti biasanya pas pelaksanaan kita saling melaporkan hal-hal yang kurang baik, nanti akan membuat perpecahan, misalnya nggak enak sama dosen pembimbing lapangan, kemudian tidak enak sama guru pamong. Jadi usahakan kita harus bisa juga memilih dan memilah apa yang perlu kita sampaikan dan apa yang tidak perlu disampaikan. Dan terutama pada saat pelaksanaan itu kita sudah berperan sebagai guru. Jadi tampakkan bagaimana sebagai guru yang harus digugu dan ditiru. Perhatikan lingkungan, misalnya pada saat itu ada siswa, kita harus juga menjaga bagaimana tata cara berbicara dan bersikap, gitu. Karena kita pasti akan menjadi sorotan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Fahmi tadi juga, pada saat itu kita membawa nama baik IAI Al-Hozini, sekaligus membawa misi untuk mengenalkan IAI Al-Hozini. Jadi ketika kita pada saat PPL itu memberikan kesan yang baik, jadi itu akan memberikan promosi tersendiri. Oh, ternyata mahasiswanya Al-Hozini itu pada saat pelaksanaannya itu profesional. Jadi nanti mungkin anak-anak itu juga bisa menceritakan kepada orang tuanya, kepada kakaknya, gitu, untuk bergabung menjadi mahasiswa IAI Al-Hozini. Bahkan gurunya kalau ada yang belum selesai menempuh S1 bisa juga nanti bergabung di IAI Al-Hozini. Dan bisa jadi juga jika masih belum linear ya, misalnya di MI atau SD, nanti bisa sudah pernah S1 tetapi belum linear, maka akan mendaftar ke percepatan PKMI. Nah, untuk PIAUD kemarin sudah beberapa hari sampai sekarang ini mulai mengkoordinasikan untuk teknis penyerahan. Alhamdulillah untuk PIAUD diusahakan karena PPL dan KKN-nya di lokasi yang sama. Insya Allah nanti penyerahannya jika jika sekolahnya bersedia nanti dijadikan satu di lokasi desa. Jadi kita undang pihak sekolah hadir juga di desa. Tetapi nanti juga dilihat apakah sekolah tersebut, kita masih menunggu koordinasi dengan kepala sekolah apakah mau diundang di desa atau kita datangi di sekolah. Nah itu kalau KKN dan PPL-nya jadi satu lokasi nanti bisa dikoordinasikan penyerahannya dijadikan satu di desa. Nah kemudian biasanya kalau kita penyerahan karena sekarang masa pandemi kita tidak ada banner. Kalau sebelumnya ada banner, kalau untuk pandemi ini memang kita dengan berbagai pertimbangan tidak menggunakan banner. Kemudian jadi kita serah terimanya secara, oh ini kalau KKN ya, kebetulan karena memang nanti kami usahakan untuk lokasinya sama di desa, jadi tidak ada banner. Kemudian untuk konsumsi, ya, yang biasanya kita pikir konsumsi pada saat penyerahan kita usahakan yang sekiranya pantas gitu ya, tapi itu tidak memberatkan ya, kita konsultasikan ke mahasiswa kira-kira itu yang pantas bagaimana dan yang tidak memberatkan. Dan insya Allah kemarin itu ada
dana dari Pak Sudirman yang sekiranya bisa untuk menjadi tambahan untuk bisa untuk hantaran kue di meja lah istilahnya seperti itu gitu. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Untuk selebihnya kita tanya jawab saja supaya lebih tepat sasaran. Apa yang dipikirkan atau yang dipertanyakan oleh mahasiswa nanti bisa kita jawab secara bersama-sama. Baik, dari sini ada yang ditanyakan? Oh, sepertinya. Nggih, Pak Ferita. Buatan. Berarti kalau sudah tidak ada yang tanya, mungkin semuanya sudah paham dan sudah oh gitu dah. Ya Pak Ferry silakan. Mengenai kalau tanya itu ya harus tampak wajahnya yang mana. mengenai PPL di sekolah untuk masalah nopo PPL itu kan banyak dari sekolah sendiri, termasuk sekolah yang saya tempati. Itu kan sekarang niku sedang pembelajaran dari rumah, gitu, Ustaz. Semuanya hampir satu kecamatan itu pembelajaran dari rumah. Nah, jadi mungkin barangkali apakah kita diperkenalkan untuk Google Meet maksudnya dari pembelajaran di sekolah sama anak-anak yang di rumah nih, Gus Pundi. Soalnya kan kalau kita mendatangkan anak dari rumah ke sekolah kan kita tidak mungkin karena kita sudah tanda kutip melanggar protokol. Terima kasih Ustazah. Ya, terima kasih Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena dari PMI yang bertanya, apa langsung dijawab Pak Fahmi atau kita tampung semua pertanyaan dulu? Ada yang ditanyakan lagi? Boleh langsung, boleh dulu Bu Lisa. Jadi kami tawarkan dulu, jika ada yang bertanya lagi kami tampung, jika tidak ada bisa langsung dijawab oleh Pak Fahmi. Ada yang menanyakan lagi, Piaut, anteng-antengan? Piaut ngantuk. Piaut wes paham, soalnya koordinasi ini langsung. Satu kelompok sementara. Oke, kalau tidak ada langsung saja Pak Fahmi, monggo, silakan. Baik, iya, terima kasih Mas Ferry. Jadi prinsip kita itu dari kampus itu menyesuaikan kebijakan di sekolah. Kalau sekolah itu full luring, tatap muka, ya otomatis praktikan itu harus full tatap muka. Kalau sekolah itu full daring, jadi pembelajarannya murni online ya, mahasiswa praktikan itu juga ya mengikuti itu full online. Kalau blended learning campuran, ada luring dan ada daring, pihak mahasiswa juga harus menyesuaikan. Lah di MI NO satu waru satu tempat Mas Ferry itu bagaimana kebijakan yang berlaku di situ, ya mahasiswa menyesuaikan. Kalau memang banyak daringnya dengan media Google Meet atau Zoom, ya mahasiswa harus menyesuaikan itu. Karena hakikatnya praktikan PPL itu kan menggantikan posisi guru sementara. Jadi guru kalau biasa ngajarnya itu pakai Google Meet, ya mahasiswa yang praktek itu juga menyesuaikan pakai Google Meet. Kalau gurunya biasanya pakai Zoom, ya mahasiswanya juga pakai Zoom, mengikuti atau menyesuaikan kebiasaan guru ketika mengajar. Kalau gurunya luring tatap muka, ya mahasiswanya betul. Jadi intinya menyesuaikan kebijakan di sekolah, Mas. Jangan sampai kontra ketika sekolahnya menerapkan kebijakan daring, mahasiswanya ngotot, enggak, saya mau luring aja biar maksimal. Ya Kak, bisa itu diusir sekolah. Atau sebaliknya, sekolah aslinya menerapkan luring tapi mahasiswanya enggak mau, nanti saya kena
COVID, saya daring aja. Ya gak iso ya diusir. Gak diterima. Jadi begitu menyesuaikan kebijakan sekolah. Moga Bu Rita ditambah. Baik, ya. Jadi memang karena kita masa pandemi ya, kita juga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kalau kita harus tetap pakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian pada saat pelaksanaannya, karena kita sudah menyerahkan ke sekolah, jadi kita mengikuti apa kebijakan sekolah gitu. Kalau misalkan sekolahnya meminta kita untuk daring, ya kita ikuti daring. Apakah nanti guru pamongnya itu daringnya bersamaan dengan guru pamong atau diserahkan kelasnya ke praktikan, ya kita terima dengan secara profesional gitu. Tetapi kalau misalnya sekolahnya itu meminta kita untuk tatap muka, ya kita ikuti dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Itu seperti itu. Jadi intinya pada saat kita PPL, karena kita juga sudah menyerahkan ke sekolah, jadi kita mengikuti peraturan yang di sekolah, tetapi tetap kita saling berkoordinasi. Itu nanti kita koordinasikan apabila ada hal-hal kendala di sekolah, kita konsultasikan kepada DPL seperti yang disampaikan oleh Pak Fahmi tadi. Kalau memang hal itu sekiranya hal yang biasa yang bisa diputuskan oleh DPL, ya biasanya bisa langsung dikasih jawaban, atau kalau DPL-nya juga masih ada kendala yang tidak bisa memutuskan, ya konsultasinya ke Kaprodi gitu, seperti itu. Nanti kalau Kaprodi juga belum bisa memberikan jawaban, ya konsultasinya semakin ke atas, seperti itu. Saya kira itu ya, intinya kita ikuti. Ada tambahan Bu Rita. Jadi ya silakan Pak Fahmi. Kalau misalnya ya, tapi semoga saja enggak. Kalau misalnya sekolah itu mewajibkan mahasiswa harus menunjukkan hasil rapid test, nah, ya harus diikuti. Seperti di Universitas Ampel itu kan ada PLP 1 sekarang. PLP 1 itu nama baru dari PPL 1. Itu tidak hanya micro teaching. PPL 1 di Universitas sekarang itu 2 minggu itu praktek observasi di sekolah. Baru setelah itu micro teaching. Nah, itu diwajibkan semua mahasiswa yang di sekolah observasi itu harus membawa surat hasil rapid test dan tertulis di situ negatif atau non reaktif. Kalau reaktif ya terpaksa dia PLP 1-nya harus daring, nggak boleh datang ke sekolah. Nah, begitu juga dengan dosen pembimbingnya. Kemarin kalau hasil rapat koordinasi itu kalau sekolah mewajibkan DPL-nya itu juga harus menunjukkan surat hasil rapid test, ya harus diikuti, nanti biayanya diganti kampus. Itu kalau dosen pembimbing lapangannya. Tapi kalau mahasiswanya mereka biaya sendiri-sendiri. Nah, begitu juga di Al-Hozini, kalau misalnya ada sekolah yang mewajibkan itu, tapi mudah-mudahan nggak ada. Ini rata-rata kan sekolah yang ditempati itu kan sekolah yang memang banyak sudah ada kontak relasi dengan perwakilan mahasiswa, jadi insya Allah nggak ada. Tapi kalaupun ada kebijakan itu ya disesuaikan aja. Kalau dosennya harus, DPL-nya harus menunjukkan itu ya harus rapid dulu. Nah, seperti Bu Risa itu sudah vaksinasi, tapi nggak tahu apa sudah rapid, sudah swab atau belum. Nggak pakai, langsung vaksin. Tunjukkan aja surat, tapi vaksin itu kan melindungi diri kita, bukan kemudian kita tuh Ustaz. melindungi orang lain. Pak Ferry juga sudah tuh. Sudah ya. Nih, cuma ditanya aja, pernah confirm apa enggak gitu. Saya dulu pernah rapid test ketika mau ngawasi ujian PPG, dan alhamdulillah hasilnya non reaktif. Jadi, tapi sudah cukup lama ya itu. Kalau nanti saya ditanya itu ya itu aja tak tunjukkan. Ini saya sudah pernah rapid, hasilnya non reaktif.
Sudah tidak berlaku, Pak Fahmi. Sekarang rapid juga nggak mahal. Ada yang 100.000, ada yang 80.000. Oh ya, kalau antigen itu berapa ya? 250 kan nggak salah. Antigen itu berapa? 250-an. Ya mudah-mudahan enggak pakai itulah. Ya insya Allah nggak ada. Wong sekolahnya konco-konco dewi. Kalian sendiri. Yang penting dicek termogan itu loh. Kalau memang panasnya di bawah 37-an, insya Allah aman. Terus protokol kesehatan itu 3M itu, masker, menjaga jarak, mencuci tangan itu diikuti, insya Allah aman-aman deh. Ya. Oke, silakan yang lain. Yang lain ada pertanyaan? Ya ini ada tambahan kalau ada. Nggak ada kayaknya Pak Fahmi. Iya wis wis. Wis lancar ya. Sudah para itu profesional. Soal iki wis guru kabeh ya lancar ya. Iya. Iku Bu Riza, soal konsumsi itu tadi Pak Sudirman kontak-kontakan dengan saya. Jadi boleh mengambil anggaran konsumsi per mahasiswa 15.000 kalau memang satu kelompok itu semuanya sudah lunas karena ada yang belum bayar katanya. Ya. Jadi kalau ada yang belum bayar segera dilunasi, baru bisa minta uang konsumsi per mahasiswa 15.000 untuk penyerahan. Nanti penutupan ada lagi. Penutupan kayaknya swadaya sendiri. Oh gitu. Banyak penyerahan kayaknya. Ya nanti kita konfirmasikan lagi yang untuk penutupannya. Soalnya hari Ahad kan kita di kampus ya Pak Fahmi ya. Pak Fahmi nguji apa enggak? Betul. Tapi saya pas di PWNU mudah-mudahan nututi. Jadi sore bisa ke sana. Oh, Acara Global Forum NU Global Forum. Oh ya, alhamdulillah. Isinya pengembangan jaringan NU internasional. Jadi yang misi itu pengurus PCI NU itu pengurus cabang NU internasional. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak Fahmi ya. Iya, rata-rata anak-anak NU yang kuliah di luar negeri itu kan kemudian menjadi pengurus cabang internasional. Berarti ketemu sama Pak Fatur Razi? Kalau besok enggak, yang bisa jadi ya dulu. Ya. Ini yang masih aktif di luar negeri. Ya. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham ya, sudah semuanya sudah profesional, tinggal pelaksanaannya saja. Ini sudah kontak dengan DPL-nya semua ya? Sudah. Janjian. Semuanya kalau penyerahannya hari apa? Penyerahannya hari apa ya? Senin semua. Kami mungkin bisa ditanya untuk yang Minuwaru 1 insya Allah hari Kamis. Oh iya, ini mau didata dulu sama Pak Fahmi, mau dicek perwakilannya per sekolah hadir apa tidak. Ya, dari Minuwaru hadir ya. Minuwaru 1 insya Allah hari Kamis. Karena rencananya yang semula hari Senin, Bu Risa, itu ternyata ada kegiatan di sekolahan, itu penyerahan dari YIN, dari WISA. Hari Senin, makanya kita tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan pihak kepala madrasah. Artinya kita yang dari PGM Al-Khuz ini itu digeser hari Kamis. Oh, berarti di sana ada 2 rombongan PPL. Iya, dari WISA sama Al-Khuz sama dari Al-Khuz ini. Dan dari Al-Khuz ini itu kita hari Kamis. Tantangan itu ya. Tantangan harus. Kita tidak ada tantangan, tapi kita bergandengan.
Oh ya, ya. Kalau dari Winston itu cuma 11 hari, terus hanya operasi, tidak praktek mengajar. PR1 Observasi. sebenarnya, gandeng. Observasi saja. Berarti cuma mengamati. Iya. Antar juga. Oke. Pak Fahmi nggak diabsen dari satu sekolah ke sekolah yang lain? Pak ngajar ini Pak Gerwojo. Pak Gerwojo ada yang hadir? Oke. Diurut satu-satu ya, panggil sama Pak Fahmi. Dari Pak Gerwojo nggak ada. Dari Damarki, MI Alisan Damarki, nggak ada juga. Ada ini. Dari Lebo, MI Aluda, Neng Afifa, tapi sudah live Pak. Nggih, Pak. Ya, sebagian sudah live karena tadi sekarang tinggal 33. Ini Ranawati dari apa di mana lokasinya? Gimana Pak Fahmi? Ini mood Putus-putus, Pak. Al-Hikmah Buduran ada MI Al-Hikmah Buduran. Dari MI Al-Hikmah Buduran dari Sukodono, MI Sukodono. Oh, Ketapang. Arif Ketapang ya. Yang dari Krian, Oke. Sudah kontak Bung siapa DPL-nya? Mas Arif. DPL-nya siapa, Pak Arif? DPL-nya Sinten? Ketapang itu kalau Sudah berkomunikasi. Kapan? Jadi belum koordinasi ke sekolah kapan? Jangan nanti waktunya saya lihat ya. Ketapang itu benar, Ketapang itu Pak Bro. oh ini Bu Nur Lailiana ya, Nur Lailiana Bisri. Di kontak itu Pak Arif ya. Siapa lagi ini yang hadir ini? Ya. Ini Bu Nur Afifah Rosida. Bu Nur Afifah Rosida. Ada sudah kontak DPL-nya. Belum, Ustaz, karena kan kita masih belum tahu tagnya. Nah, ini baru tadi dapat arahan dari Ustaz sama Ustazah, baru kita mau nanti konfirmasi ke DPL-nya masing-masing, ngoten Ustaz. Oke. Konfirmasi Lebo DPL-nya itu bisa ya, gitu. Oh itu DPL-nya adalah Niswatin MSI ya. Niswatin. Belum tahu kontaknya nanti tanya saya di Bu Afifah ya. Nggih. Terus MI Nur Rahman Sambi Bulu, Bu Friska, ini juga perlu dikontak karena dosen baru. Lalu MI Alamat Rian,
Pak Sampun. Presiden perlu dikontak. Sudah, Pak. Sampun nggih. Nggih. Terus MI Ma'arif NU Asafiyah Tanggul, Bu Mei Kalimatus Saro perlu dikontak. Ampun. MI Pak Gerwojo, Nur Fatimah Tujaro perlu dikontak. MI Alisan Damarsi, Pak Kasman. Terus Minuwaru 1, DPL-nya perlu dikontak juga. Perlu dikontak ya? Nggih, kontak. Siapa Pak Jadi Mahfud? aliknya ini insya Allah nggak perlu dikontak karena sekolahnya sendiri. Ini Oh, MI iya. Progresif Betul Mukorobin, Mas Bub Junaidi perlu dikontak. Ya, belum Biar- punya nomornya Pak Mahbub, Oh, Pak. mangke SMS saya nanti saya kirimin nomornya nih. Nggih, Pak. Baik, saya kira itu Bu Risa, mungkin ditambah silakan. Kalau ada Iya. pertanyaan disampaikan lagi. Baik, kalau untuk saya perhatikan tadi ada beberapa yang belum tahu bagaimana teknis untuk penyerahan ya. Jadi kalau untuk penyerahan itu yang pertama kita hubungi dosen DPL, kita diskusikan kira-kira beliaunya bisa menyerahkannya hari apa. Kemudian setelah berkomunikasi dengan DPL, kita sambungkan ke pihak sekolah bahwa nanti ada penyerahan insya Allah tanggal yang sudah DPL bersedia gitu, karena kan DPL mungkin ada beberapa aktivitas, jadi kita menyelesaikan terlebih dahulu dengan yang bisa DPL-nya, kemudian kita komunikasikan ke pihak sekolah tanggal sekian misalnya. Kemudian nanti pihak sekolah bagaimana tanggapannya, kalau bisa ya langsung kita pastikan tanggal tersebut jam berapa, kemudian kalau sudah kita komunikasikan lagi ke DPL-nya. Kalau misalnya pada saat tanggal yang ditawarkan tidak bisa, ya kita tanya bisanya kapan gitu. Nah, kalau sudah kita sampaikan lagi ke DPL-nya. Dan pada saat penyerahan itu yang menyiapkan semuanya adalah kita praktikan. Jangan sampai salah paham nanti kita tinggal datang seperti tamu gitu. Tidak, tetapi kita kalau bisa ya sudah, kalau misalnya itu memang bukan sekolah sendiri, kita datang terlebih dahulu, kemudian menyiapkan tempat dan lain sebagainya, itu praktikan yang menyiapkan gitu. Jangan sampai salah paham nanti kita datang dikiranya sudah disiapkan semua. Jadi semuanya itu yang menyiapkan adalah mahasiswa. Begitupun nanti pada saat penutupan kita siapkan semuanya, baik itu tempat, acara kita diskusikan nanti bagaimana sesuai protokol, berapa lama gitu kita komunikasikan. Jadi penataan meja kursi, kemudian apa yang kita butuhkan itu semuanya kita siapkan. Pada saat nanti waktu pamitan ya, nah itu terus biasanya kita juga mahasiswa nanti biasanya menyiapkan kenang-kenangan juga gitu. Jadi dari awal sudah kita persiapkan, nanti didiskusikan, jadi pada saatnya nanti sudah siap, seperti itu ya. Saya rasa sudah jelas. Ada pertanyaan lagi? Mungkin nambah sedikit, Ya. bisa. Silakan Mbak Fani. Biasanya di akhir PPL itu ada semacam bisyaro sekedarnya untuk guru pamong dari pihak kampus. Nggak tahu besarannya nanti berapa, belum diputuskan. Ya itu ibaratnya untuk apa, pengganti lelah dari guru pamong ketika membimbing di sekolah. Tapi misalnya nggak terlalu besar, tapi ada. Nah, misalnya berapa itu biasanya dijadikan satu, diserahkan ke kepala sekolah, nanti kepala sekolah yang ngatur.
Ya, tetapi Nah, kita untuk tidak perlu menyampaikan itu ke guru kamong ya, karena nanti ya, untuk itu apa kebijakannya kepala sekolah. Jangan-jangan nanti kita bilang, Pak, Bu, ada ini di kepala sekolah. Nah, itu nggak perlu disampaikan. nggak usah menyampaikan. Oke. Karena itu nanti Termasuk kita serahkan ke kepala sekolah, nanti bagaimana kebijakan kepala sekolah gitu. lah, Kalau termasuk untuk kenangan berupa barang itu nanti terserah nanti apa itu namanya kesepakatannya praktikan. Apakah ngasih ke guru pamong, apakah ngasih ke sekolah. Tapi yang ke sekolah biasanya pasti ya. Mau ya, Pak Fahmi? itu Ya, maaf. nggak harus mewah, mungkin Oke. ya yang terjangkau aja. Bu jam dinding, bu kipas angin, DPL bu di jam dinding, guru pamongi, bu. Tapi biasa di sekolah aja. Tapi nih gue mahasiswa ake yo guru pamongi kayak situ-situ. Terserah itu kesepakatan teman-teman. Nggak harus mewah, yang penting ya ada sekedarnya. Iya. Atau bisa juga kita konsultasikan apa yang dibutuhkan. Tetapi ya nanti kalau misalkan kita tanya ternyata yang dibutuhkan yang apa itu budgetnya besar, gimana enaknya Mbak Fami? Perlu tanya apa enggak? Oh, enggak usah. Ya. Malah Minta laptop nanti ya. Kesepakatan teman-teman aja. Gitu, Misalnya gitu. teman-teman tamunya berapa dan jangan terlalu memberatkan. Misalnya kalau vandal itu biasanya ngebeki ruangan, terus kurang dari sisi fungsional kan kurang. Daripada vandal mending jam dinding ada logonya kenang-kenangan mahasiswa PPL PGML ini tahun 2021 itu lebih berfungsi. Jam dinding lebih berfungsi ya daripada vandal. Atau hasil karya. Payung, kalau payung dos pundi Ustaz, payung. Payung puisi mahasiswa PPL. Nggih. Monggo yang mau pesan payung. Oh, nggih. Payung niku enten Putri Nisa niku juragan payung niku. Atau hasil karya mahasiswa kayak kaligrafi gitu. Boleh juga. Ya itu bisa dikomunikasikan lah ya. Nanti ya panduan PPL kita kirim ke grup, terus mungkin format laporan PPL-nya nanti seperti apa juga kita kirim manunya ke grup. Baik. Mungkin cukup, Bu Risa. Oke. Ya. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 21:33 seperti yang kita rencanakan dari awal tadi, akan kita akhiri jam 21:30 lebih 3 menit. Ini masih dalam ini ya, tidak lebih banyak. Karena koordinasi sudah kita laksanakan dengan baik, kemudian memberikan tanggapan yang baik. Mudah-mudahan nanti PPL bisa berjalan lancar tanpa kendala. Amin. Jika ada kendala atau permasalahan, tetap bisa kita komunikasikan dengan baik. Mungkin doa dari perwakilan mahasiswa, doa. Oke, monggo. Silakan doa. Dipimpin siapa? Pak Arif? Monggo. Monggo, nggih. Oh, ini Gus Anam tadi ada Gus Anam Jalek. Nggih, Gus Anam medal niki wau. Oh, nggih. Pun monggo. Monggo Pak Arif. Dari Pak Yai. Alhamdulillah minasyaitonir Wis ngikut aku ibu. Nek aku wis ngene-ngene ndomo. Wis
Amin. Oke. Belum dulu kita foto. Amin. Amin. Ayo foto dulu di Buka kameranya. Ini fotografernya Ustadz Heri. Pasang Monggo nggih senyum. dibuka sedaya nggih. Kameranya Ayo. dibuka semuanya. Kameranya dibuka. Kamera open Identik. kamera dibuka semuanya. Ayo sing guru kudungan cepet tak kudungan. Sing guru kelambian cepet tak kudungan. Ayo. Ayo juragan jam. Mau yang di kampus masih ada. Juragan bling. Ayo. Bling. Kamera ya. Alfi juragan kudung. Ayo. Jilbab dulu. Cepet. Ayo cepet jilbabnya nanti gawe. Sarungnya nanti gawe. Ayo. Ayo cepet. Alfi. Oh, cantik-cantik ini. Baru kelihatan. Mbak Lara. Mbak Lara. Ayo. Apa ayo? Nah, pun nggih, siap. Ayo Mbak Lara. 1, 2, 3. Pun. Bang Heri. Kita, Mbak Lara. Jaringan Bu, masih muter-muter Bu, langsung difoto saja, mboten nopo. Ada huruf L-nya. Iya. Pun. Pun selamat bermalam minggu semuanya. Oh iya. Sehat-sehat. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya terima kasih Bu. Laraskan muncul. Laraskan muncul Mas Arya di foto. 1, 2, 3. Kita gitu nggih. Ya, 1. Ya, lihat kamera 1, Ya 2, 3. Pun. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga nanti PPL-nya berjalan dengan lancar. Sampai selesai saya memberikan kesan yang terbaik dari IAI Awas ini. Cukup sekian, sampai jumpa. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang, bisa bersilaturahmi kembali. Ya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Bu Fit nyanyi Bu Fit. Amin. Bu Fit nyanyi Bu Fit. Bu Fit pakai nyanyi. Amin, amin. Insyaallah. Amin.